Kesuksesan timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi kisah kebangkitan Garuda, tapi juga menyisakan luka mendalam di kubu lawan. Di balik euforia di tanah air ada drama besar di Cina. Pelatih mereka Branko Ivankovic resmi dipecat. Kegagalan mengatasi Indonesia menjadi pukulan telak bagi harapan besar negeri tirai bambu untuk kembali tampil di panggung dunia. Latar belakang kegagalan Cina. Cina tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Thailand, Singapura, dan tentu saja Indonesia. Harapan mereka untuk lolos ke babak keempat cukup tinggi, apalagi mereka memiliki pelatih berpengalaman seperti Ivan Kopic yang pernah membawa Iran ke Piala Dunia dan melatih Dinamo Zagreb di Eropa. Namun harapan tinggal harapan. Dari 10 laga kualifikasi, Cina hanya mampu meraih 3 kemenangan. Kekalahan krusial 0-1 dari Indonesia di laga hidup mati awal Juni menjadi titik balik yang memupuskan semua asa. Sebaliknya, kemenangan itu justru menjadi tiket emas bagi Indonesia menuju fase berikutnya. Pemecatan Ivan Kopic. Tak butuh waktu lama Asosiasi Sepak Bola Cina CFA langsung mengambil langkah tegas. Pada Jumat 27 Juni 2025 mereka resmi mengumumkan bahwa kontrak Branko Ivankovic dan staf pelatihnya berakhir, sesuai dengan ketentuan kegagalan lolos dari babak ketiga. Karena tim nasional putra Cina gagal lolos ke babak playoff, maka kontrak pelatih dan stafnya otomatis berakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Branko Ivankovic tidak lagi memimpin timnas Cina, tulis media Shanghai Daily. Sebagai pengganti, sementara CFA menunjuk pelatih tim nasional U19 Cina, Dejan Durjevic, yang berasal dari Serbia. Mimpi Cina yang kembali kandas. Presiden Cina Xi Jinping pernah mengungkapkan ambisinya secara terbuka. Suatu hari nanti Cina harus menjuarai Piala Dunia, namun realita di lapangan sungguh kontras. FIFA saat ini menempatkan Cina di peringkat 94 dunia, terpaut jauh dari negara-negara papan atas Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, bahkan Vietnam dan Indonesia yang terus merangkak naik. Sejak satu-satunya partisipasi mereka di Piala Dunia 2002, Cina belum pernah lagi lolos ke turnamen 4 tahunan ini. Bahkan saat itu pun mereka pulang tanpa poin, tanpa gol, dan dengan kebobolan 9 kali. Kritik publik dan skandal yang membayangi. Kegagalan ini memicu kemarahan publik di Cina. Dunia maya dibanjiri kritik terhadap CFA yang dianggap tidak becus membangun tim nasional. Tak sedikit pula yang menyindir bahwa timnas mereka lebih terkenal karena skandal ketimbang prestasi. Memang dalam beberapa tahun terakhir sepak bola Cina dihantui berbagai kasus korupsi, manipulasi skor, dan perekrutan pemain asing yang mahal tapi tidak efektif. Banyak proyek ambisius pemerintah seperti pembangunan akademi besar-besaran dan naturalisasi pemain asing gagal total. Kontras dengan kebangkitan Indonesia. Di saat Cina terpuruk, Indonesia justru menulis kisah manis. Dengan mayoritas pemain muda dan semangat kolektif, Garuda berhasil mengalahkan Cina, lolos ke babak keempat dan membuka peluang historis untuk tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Laga kontra Cina bukan hanya menjadi penentu nasib bagi kedua tim, tapi juga simbol kebangkitan sepak bola Indonesia dan kemunduran sepak bola Cina. Ironis, ketika Cina dulu dianggap kekuatan raksasa Asia, kini justru Indonesia yang menyalip di tikungan. Penutup, laga sepak bola tak pernah hanya soal skor, yang membawa harapan, ambisi, bahkan konsekuensi besar. Indonesia boleh berpesta, tapi di balik sorak-sorai itu ada karir pelatih yang terhenti dan sebuah bangsa yang kembali harus menunggu 4 tahun lagi. Apakah ini awal dari reformasi total sepak bola Cina, ataukah justru pertanda kehancuran lebih dalam? Dan yang lebih penting, mampukah Indonesia menjaga momentum emas ini hingga benar-benar menembus panggung Piala Dunia?